Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak Bu Guru semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Ibu Guru, Ibu Ayi Suhartati dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 6 buku 3F. Kita memasuki subtema 3 ya, tentang energi alternatif. Nah, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah menceritakan kembali isi teks tentang energi alternatif, membuat kalimat yang berhubungan dengan energi alternatif, menemukan kata-kata yang berhubungan dengan energi alternatif, dan mendiskusikan pertanyaan dari bacaan tentang energi alternatif. Itu ya. Anak-anakku sekalian, apa itu energi alternatif? Energi alternatif itu adalah sumber energi yang tidak akan habis karena dapat terus diperbaharui ya. Atau disebut juga energi alternatif itu sebagai sumber energi pengganti. Nah, sebagian besar energi yang digunakan manusia sehari-hari itu berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya apa? Contohnya minyak bumi. Itu udah dibahas kemarin ya di pertemuan minggu kemarin. Nah, anak-anakku, jika digunakan terus-menerus ya, kayak minyak bumi itu jika kita gunakan terus-menerus, maka sumber energi tersebut akan habis. Oleh karena itu, diperlukan sumber energi yang dapat menggantikannya. Apa energi yang dapat menggantikannya? Yaitu energi alternatif. Nah, lebih jelasnya untuk energi alternatif ini bisa kalian baca di buku tematik 3F halaman 64 dan 65. Jadi tugas dari Bu Guru silahkan baca tentang energi alternatif yang ada di halaman 64 dan 65. Lalu garis bawahi atau kalian kasih stabilo materi yang menurut kalian itu penting ya. Buat apa? Buat kalian menghafal lebih mudah. Jadi kalau bahasa Indonesia itu kalian harus banyak membaca, memahami ya. Nah, dari situ nanti kalian akan paham materi yang sedang kita pelajari saat ini. Nah, sekarang materinya yang akan kalian baca tentang energi alternatif. Oke, lanjut ya. Kalian bisa melihat halaman 69. Di situ mengulang kembali tentang pembelajaran minggu kemarin, yaitu pembangkit listrik tenaga Bayu atau disingkat dengan PLTB. Nah, Bayu itu apa kemarin sudah dijelaskan sama Bu Guru? Iya betul, Bayu itu adalah angin. Nah, anak-anakku sekalian, embusan angin itu dimanfaatkan oleh nelayan untuk apa? Untuk melaut. Jadi angin dimanfaatkan oleh nelayan untuk melaut. Dan angin pun dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar ya. PLTB ini biasanya dibangun di pantai, juga dibangun di pegunungan. Sumber energi PLTB ini berasal dari embusan angin. Untuk lebih jelasnya mengenai pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB ini, silahkan. Ini tugas lagi dari Bu Guru. Jadi tugasnya ya nggak usah dipotokkan, nggak usah dikirimkan ya kalau tugas membaca. Tugasnya dari Bu Guru, silahkan baca tentang PLTB ini yang ada di halaman 69. Lalu seperti tadi, silahkan kalian garis bawahi atau stabiloi kata-kata yang berkaitan dengan energi alternatif yang ada di halaman 69. Oke, kita lanjut ya. Anak-anakku, sumber energi itu jadi ada berapa macam?
Iya, sumber energi itu ada yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, keduanya itu dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Anak-anakku sekalian, alam juga perlu kita lestarikan ya, bukan hanya sumber energi, tapi alam pun harus kita lestarikan. Agar apa? Agar dapat dimanfaatkan secara bijaksana ya. Air, udara, dan juga tanah itu merupakan kekayaan alam anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk kita gunakan sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Nah, anak-anak, alam juga bisa rusak ya tentunya. Kenapa rusak? Alam bisa rusak jika tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dimanfaatkan dengan bijaksana. Bagaimana cara menjaga kelestarian alam? Nah, itu perlu kalian ketahui bagaimana kita cara menjaga kelestarian alam. Materinya bisa kalian baca di halaman 74 dan halaman 75. Di situ ada bagaimana cara melestarikan sumber daya alam. Silakan dibaca dulu. Kalau sudah dibaca, lanjut ke tugas berikutnya, lanjut ke materi berikutnya. Jika kalian sudah baca halaman 74 dan 75 tentang pelestarian sumber daya alam, silahkan di situ ada di halaman 75 ada kata-kata acak, huruf acak. Nah, di situ kalian cari kata-kata di dalam teks yang menunjukkan sumber energi. Nah, kata-kata yang ada di dalam kotak itu silakan kalian beli stabilo apa aja, misalnya cari ada air. Nah, stabilo, kasih stabilo air, berarti di situ di dalam teks menunjukkan air, menunjukkan sumber energi. Kalau sudah ketemu air, masukkan ke dalam bagan yang ada di bawahnya, di dalam kata, di bawah kata tulis 1 air, lalu buat kalimatnya dari kata air tersebut. Nomor 2 apa? Lalu buat kalimatnya dari kata tersebut sampai 5 saja ya, 1, 2, 3, 4, 5. Di situ kolomnya ada 6. Kalian cukup membuat 5 kalimat dan temukan 5 kata yang ada hubungannya dengan sumber energi. Nah, kalau yang ini, kalau sudah selesai dikerjakan halaman 75, kalian fotokan, kirimkan ke ibu gurunya masing-masing ya. Kalau yang tadi yang kalian tugasnya baca, stabilo itu garis bawahi, yang pentingnya itu tidak usah dikirim ke bu guru ya, hanya untuk mempermudah kalian mengingat. Ya, anak-anakku sekalian, jangan lupa tugasnya harus selalu dikerjakan sesuai petunjuk dari bu guru. Nah, sekarang bu guru mau tanya, siapa yang di rumahnya punya sepeda listrik atau biasa disebut sepeda betrik ya? Siapa yang di rumahnya punya sepeda listrik? Oke, pasti banyak ya yang memiliki sepeda listrik di rumahnya. Nah, tentang sepeda listrik ini kalian bisa tahu informasinya. Kalian buka bukunya di halaman 79, baca lalu lanjutkan ke halaman 80 materinya atau informasinya mengenai sepeda listrik ini. Kalau sudah selesai membacanya tidak banyak ya, hanya ada 2 paragraf. Nah, kalau kalian sudah paham informasi tentang sepeda listrik ini, silahkan kalian ceritakan kembali informasi apa yang kalian peroleh setelah membaca teks tentang sepeda listrik. Kalian ceritakan kembali, rekam, kirimkan PN-nya ke ibu guru masing-masing ya. Tentang apa? Tentang informasi yang kalian peroleh dari bacaan mengenai sepeda listrik halaman 79 dan halaman 80. Kirimkan PN-nya ya. Selain sepeda listrik, mungkin di rumah kalian juga banyak lagi ya kendaraan bermotor yang lainnya. Nah, untuk kendaraan bermotor yang lainnya seperti sepeda motor, mobil, tentunya itu memerlukan bahan bakar
bakar. Kenapa memerlukan bahan bakar? Supaya kendaraan tersebut dapat digunakan. Nah, biasanya kita membeli bahan bakar tersebut di mana? Di SPBU. Apa itu SPBU? SPBU itu adalah singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ya, sekali lagi ya, SPBU itu adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Nah, ini kalian bagi yang belum tahu SPBU itu seperti apa gambarnya. SPBU itu kan di SPBU itu terdapat Pertamax, Premium, Solar, Pertalite ya. Nah, itu informasinya kalian bisa temukan di halaman 83. Nah, bahan bakar tersebut yang kita gunakan atau ayah mamah kita gunakan untuk sebagai sumber energi kendaraan yang kita punya supaya kendaraan tersebut bisa bergerak, sebagian besar bahan bakar tersebut berasal dari apa? Dari minyak bumi ya, contohnya bensin, solar gitu ya, itu kan berasal dari minyak bumi. Nah, selain dari bensin dan solar, terdapat juga bahan bakar yang lainnya yang akan kita bahas sekarang, yaitu biodiesel dan biosolar. Nah, apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan ya. Jadi biodiesel itu adalah bahan bakar pengganti solar yang terbuat dari tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dijadikan bahan bakar adalah apa? Tumbuhan yang berbiji dan mengandung minyak, misalnya bunga matahari, kelapa sawit, jarak pagar, kacang tanah, dan juga kacang kedelai. Nah, biosolar ini merupakan campuran antara solar dengan tumbuhan. Materi yang lengkapnya tentang biodiesel dan biosolar itu bisa kalian baca di buku tematik halaman 83 dan halaman 84. Di sana juga ada proses pengolahannya ya. Proses pengolahan minyak jarak untuk menghasilkan biodiesel itu dengan cara seperti apa. Nah, tanaman jaraknya juga bisa kalian lihat ada di halaman 84. Silakan kalian baca dan pahami ya materinya supaya kalian lebih mengerti. Oke. Sekarang masuk ke pembelajaran terakhir. Pembelajaran terakhir kita akan membahas mengenai biogas dari kotoran ternak. Nah, anak-anakku sekalian, alam itu udah menyediakan berbagai hal ya untuk keperluan kita sebagai manusia. Namun seringkali kita sebagai manusia memanfaatkan alam itu dengan kurang bijaksana. Contohnya apa? Contohnya limbah kotoran sapi yang mereka buang ke sungai. Nah, itu kan kurang bijaksana ya. Padahal kotoran sapi tersebut dapat kita manfaatkan untuk diolah menjadi pupuk. Nah, apakah kalian tahu bahwa kotoran hewan juga dapat diolah menjadi sumber energi alternatif? Nah, selain menjadi pupuk, kotoran hewan juga dapat diolah menjadi sumber energi alternatif ya. Energi apa yang dihasilkan dari kotoran sapi? Silahkan kalian baca teks yang ada di halaman 88 dan 89 tentang apa? Biogas dari kotoran ternak. Itu ya harus kalian baca. Tapi dari pembelajaran terakhir ini tidak ada tugas yang harus difotokan atau di-PN-kan, hanya kalian baca mengenai biogas dari kotoran sapi. Tugasnya tadi Bu Ayu udah sampaikan ya di pertengahan pembelajaran. Semoga kalian semua dimudahkan dan diberikan semangat untuk belajar bahasa Indonesia, diberikan semangat untuk membaca materi-materi yang Bu Guru tugaskan, dan semoga dimudahkan dalam mengerjakan tugasnya.
Sampai di sini pembelajaran bahasa Indonesia. Kalau ada yang kurang dipahami, kalian boleh bertanya ya lewat PN, lewat WA ya. Boleh ditanyakan ke gurunya masing-masing. Sampai di sini pertemuan dengan Ibu Guru di pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.